Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengikuti video ini ya. Kali ini tentang Pilgub di Sumut, udah memilih nomor urut ya kan, udah memilih nomor coblos. Bobi dan Pak Surya mendapatkan nomor urut 1, Pak Edi dan pasangannya mendapatkan nomor urut 2. Wah, gimana menurut kaliannya? Cantikan mana nomornya dan mana yang kalian dukung ya? Dan kali ini Pak Bobi ada juga ngomong kalau ditutur ya kan, ditutur ibaratnya kalau Batak itu ada silsilah keluarga ya kan. Pak Edi itu termasuk om saya kata Pak Bobi. Wah, kita yang ribut, mereka damai-damai saja ya. Kita lihat opung kali ini membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kemarin baru saja dilakukan pencabutan nomor urut untuk Cagup-Cawagup Sumatera Utara. Dan tahu kalian, salah satu isi dari pidatonya Bobi, dia mengatakan bahwasanya Edi Rahmayadi itu secara kekeluargaan adalah om saya. Iya. Bodoh kali kita di bawah ini saling gontok-gontokan ya. Iya. Ternyata mereka berfamili. Iya. Itu makanya ketika kalian menjadi pendukungnya Bobi, yang satu pendukung Edi, nggak usah gontok-gontokan, nggak usah saling serang. Betul. Mereka berfamili. Iya. Yang sangat kami hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2. Ini kalau betutur keluarga om saya sebenarnya, Pak Edi Rahmayadi, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 dan calon wakil gubernur. Ya, mungkin di awal-awal nggak tahu, ya kan, namanya orang Batak, pantang nggak ada partuturun. Iya. Iya kan? Ya mungkin ditanya si Bobi inilah kan, ditanya sama bapaknya, Pak, gimana ya Bapak, menurut Bapak si Edi itu? Kata si Bobi, ini mungkin, ini yang kudramatisir ini ya. Iya, biasa gitu soalnya. Gak usah terlalu keras sekali kau sama dia. Kenapa rupanya? Itu biar tahu kok amang borumu itu, adiknya itu nikah lah itu sama istrinya si Edi. Iya. Jadi manggil apa lah aku, Pak? Iya, manggil amang boru lah kau sama dia. Iya. Masa manggil amang boru? Iya, manggil amang boru. Kalau bahasa Jawa Medannya uak. Itu makanya jadikan ya, apa namanya, pemilu Sumatera Utara ini pemilu yang penuh dengan rasa kekeluargaan. Karena apa? Karena ternyata mereka berdua adalah om dan keponakan. Enggak kayak kita cuma pendukungnya Bobi. Ya kita juga cuma pendukungnya Edi. Ada sangkut paut memilih apa kita sama Bobi sama si Edi? Kan enggak ada. Makanya satu ketika ketahuan siapa yang menang, entah Bobi entah Edi, ya mereka tetap berangkulan. Nah, kita di sini tetap bermusuhan. Itu kan lucu ya. Lucu. Begitu juga mungkin Edi, ya kan? Mungkin ditelepon bapak siapa si Bobi ini lah mungkin kan. Halo Le. Iya. Nggak usah digas-gas sekali lah, ponakanmu juga itu kan. Iya. Lu dari mana jalannya ponakan katanya? Itu si Nurma, adiknya dari istrimu itu, ternyata suaminya itu ya itu masih berfamili sama namborunya tante dari anakku ini loh. Iya juga rupanya katanya. Iya. Iyalah kalau kayak gitu, Le, damai-damai aja lah kalian ya. Makanya tengok sekarang coba ada kalian tengok apa namanya, mereka saling apa namanya lebih agresif serangan yang sekarang kan enggak, udah lebih lunak yang sekarang daripada yang kemarin-kemarin. Itu dia. Nah, kalau kepingin tahu kalian ya mengenai hubungan mereka ya, kalian tanya aja lah langsung ya, jangan tanya aku. Karena dua-duanya bukan family kami itu. Itu dia. Itu yang pertama. Ini yang kita soroti masalah pidato masing-masing lah dulu ya. Kita nggak mau mencoba dulu masalah. Kita nggak mau dulu berbicara tentang masalah kemungkinan menang dan kalah. Kalau bicara tentang kemungkinan menang, dua-duanya sama-sama bisa menang. Kalau misalnya kemungkinan kalah, dua-duanya juga bisa kalah. Nantilah itu kita bicarakan ya setelah ada pengumuman kampanye.
baru kampanye kita guys. Ya, dan tahu kalian ya, di sini Bobi Nasution juga di dalam pidatonya menyinggung masalah ya anggaran yang digunakan oleh Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan jalan. Dia menyoroti masalah jalan yang ada di Sumatera Utara ya. Karena apa? Ternyata jalan Sumatera Utara dari dulu sampai sekarang ya itu belum bisa dikatakan layak ya. Tidak seperti Aceh, ini Bobi sendiri menyinggung, tidak seperti Aceh dan juga tidak seperti di Sumatera Barat gitu dia ya. Jadi bisa dikatakan begini loh ya, anggaran 2,7 triliun yang ditargetkan oleh Provinsi Sumatera Utara untuk membangun jalan, tahu kalian, itu adalah sekitar 450 km per tahun ya. 2,7 triliun hanya untuk pembangunan jalan ya di dalam setahun. Dan juga mereka itu targetnya 450 km per tahun. Jika dibagi 2,7 triliun dibagi menjadi 450 km ya, dapatlah anggaran 1 kilometer untuk pembangunan jalan ya dianggarkan senilai 6 miliar. Bayangkan kalian, 6 miliar ya, itu kan sudah bisa dikatakan memang betul-betul harus konstruksinya harus kuat ya, fondasinya juga harus kuat, pengerjaannya juga harus betul-betul dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada lagi kerusakan-kerusakan gitu loh. Ya, mungkin juga ya Bobi Nasution ini mendengar dari banyak netizen mengenai, ingat ini, jalan yang viral di Batu Jomba di daerah Sipirok. Ternyata itu bukan jalan kabupaten, bukan jalan provinsi, tapi itu merupakan jalan nasional ya. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab ya, tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperhatikan kondisi Batu Jomba, karena memang ini unik nih ya, unik. Hari ini digeleder, besok udah susut ya. Hari ini dikeraskan, besok udah longsor. Karena memang di bawahnya itu katanya terdapat patahan-patahan ya, yang masih bisa dikatakan patahan hidup lah, patahan yang masih bergerak gitu ya. Kalau penasaran kalian dengan situasi Batu Jomba, kalian tengok dulu ini. Udah kalian tengok kan? Itulah kondisi jalan mau ke kampung kami. Kalau mau ke kampung kami dari Riau, jangan lewat situ. Ya, jadi jujur aja, mau perginya kami oke, ya mau pulang balik kami ngos-ngosan. Karena apa? Ya, bisa dikatakan hampir ribuan setiap hari mobil atau kendaraan melintas di daerah Batu Jomba ini, dan tak jarang hampir setiap hari juga kalau kondisi jalan sedang buruk-buruknya, apalagi sedang kondisi hujan ya, itu banyak sekali mobil terbalik. Jujur ya, jujur baru bulan kemarin aku lewat dari situ, depan mata aku 2 mobil terbalik. Ya, itu dia, itu situasi nyata, itu situasi real ya. Jadi ini menjadi sorotannya Bobi gitu loh. Dan Batu Jomba ini bukan cuman satu-satunya jalan yang perlu diperhatikan, dan bukan satu-satunya jalan yang terekspos. Masih ada banyak jalan-jalan lain Sumatera Utara yang sebenarnya dengan anggaran 2,7 triliun itu sebenarnya harus bisa selesai dalam waktu 5 tahun. Bayangkan ya,
kalau anggaran 2,7 triliun ya, di dalam 1 tahun mereka bisa membangun 450 km, berarti dalam 5 tahun pemerintahan Edi Rahmayadi kemarin harus terbangun sepanjang 2.250 km. Itu dia. Dan ternyata apa? Ternyata semuanya tidak terrealisasi ya, atau gantung. Kalau bahasa Medannya digantung-gantung gitu loh. Dan tahu kalian apa kata Edi Rahmayadi? Nah, maka itulah kami mencalonkan sendiri lagi menjadi gubernur supaya apa? Supaya kami menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Orang kalau ngumpul tugas, ya kan nggak selesai tugasnya, itu takut sama gurunya. Ini tidak begitu dipanggil guru contohnya. Kenapa tugasmu ini belum selesai? Makanya saya datang Bu hari ini Bu, supaya tugas yang kemarin bisa diselesaikan hari ini. Kalau nggak bisa selesai sekarang, besok. Ya, itu dia. Ya sah-sah saja lah ya. Apapun yang menjadi ceritanya di Rahmayadi, suka-sukanya itu. Selalu banyak alasan kan begitu. Dan tahu kalian yang lucunya lagi ya, yang lucunya lagi diberi kesempatan lah kepada kepada Surya ya, untuk memberikan dua patah kata. Ya, tahu apa kata Surya? Ya, ini kutipannya aja aku bilang sama kalian. Semenjak saya ngaji, saya tidak pernah diajarkan guru ngaji saya bahwa malaikat punya anak, apalagi punya menantu. Ditembaknya sih ini. Ya, dalam agamaku pun juga seperti itu. Malaikat gak pernah punya anak, apalagi punya menantu. Kecuali malaikatnya itu adalah malaikat tak bersayap. Itu cocok lah ya. Malaikat tak bersayap yang mana? Itu loh yang sekarang lagi di Istana Presiden, yang sekarang lagi meresmikan ini, meresmikan itu, meresmikan ini, meresmikan itu. Yang sosok tubuhnya itu yang kalian bilang kurus kerempeng, tapi itu adalah presiden yang terbaik buat Indonesia. Itulah bagi kami malaikat tak bersayap. Kecuali kalau itu punya anak, punya menantu. Lalu dijawab oleh Edi, apa katanya? Salam juga untuk Pak Surya yang sekarang udah mulai berani. Mungkin dia kemarin ya waktu menjadi Pangdam gak ada yang berani ngomong sama dia. Tapi begitu dia ya, begitu juga kemarin jadi gubernur yang nggak ada yang berani. Namanya dia siapa kan, si Surya kan cuman bupati asahan, mana berani dia sama gubernur? Iya kan? Ya karena memang Edi Rahmayadi nggak jadi gubernur lagi, memang incumbent, makanya dibilang sini udah mulai berani dia ya. Aduh lucu-lucu memang orang ini Pak. Jadi kalau kalian jujur ya, untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia ini, kalau kepingin terhibur melihat pilkada, lihatlah pilkada yang ada di Sumatera Utara. Mulai dari tingkah laku calon-calonnya sampai tingkah laku para pendukungnya, itu bikin ketawa semua. Saling serang, ngomong-ngomong kotor. Bahasa kotor yang paling kotor pun bisa keluar. Iya, padahal rupanya Bobi sama Edi om sama keponakan. Nggak mau pun. Jadi untuk yang di Sumatera Utara itu pengakuan dari si Bobi ya. Udahlah, jangan, sudahilah masalah serang menyerang itu. Apalagi membawa agama, membawa suku ya, bawa apa lagi namanya kampanye hitam. Gak usah lagi lah. Ya, itu dia. Aku sendiri pun juga orang Sumatera Utara. Nggak pernah gue bilang ya sama kalian untuk mencintai si Bobi Nasution terlalu dalam. Karena apa? Ketika kalah nanti kecewa kalian juga terlalu dalam. Begitu juga pendukung Edi. Ya sampai sekarang pun juga apapun mereka bilang ya, ada tuh bilang yang lain-lain, yang keluarlah kata-kata binatang, yang keluarlah kata-kata apa ya kan, perlu kalau mau screenshot masih ada sama aku, tapi nggak perlu. Karena apa? Aku menganggapnya ini adalah hiburan kan begitu.
kata-kata anjing, binatang, bujang apa segala macam, ya sama orang ya. Ketika aku kasih uang sama seseorang, tapi uang itu tidak dia terima, uang itu menjadi milik siapa? Menjadi milik saya, menjadi milik kita, menjadi milikku, kan begitu. Begitu juga kata-kata kotor yang dilontarkan siapapun juga kepada orang perbelak, ketika aku tidak menerima, itu kembali lagi sama mereka. Anjing lah itu, babi lah itu, kan begitu. Aku nggak terima kata-kata itu. Karena apa? Aku nggak menganggap diriku seperti itu. Gitu. Makanya mulailah kita kampanye dengan yang sopan santun gitu. Aku kan nggak pernah, walaupun bernarasi, nggak pernah aku keluarkan kata-kata babi. Tidak. Ya memang pembawaanku begini cengengesan. Karena apa? Inilah yang laku. Kalau nggak kayak gini omong parmelak mana laku? Ya ini nggak dibuat-buat, udah alami ya, kayak gini laku sehari-hari. Jangankan bicara biar tahu kalian, mimpi pun aku ketawa. Itu dia ya. Makanya Pak Surya, jangan kau mulai berani. Kalau bicara kita kemungkinan nantilah itu ya untuk kedepannya. Kita ini berbicara hal-hal unik saja dulu ya. Yang terjadi ketika pencabutan nomor urut kemarin. Dan tahu kalian, Pak Edi ini pun juga ada lucu-lucunya juga. Apa dia katakan? Jaga demokrasi, karena demokrasi ini adalah milik bangsa, milik rakyat, bukan cuma milik dia, katanya. Ditunjuknya kepada seseorang. Seseorang itu siapa? Kalian menerjemahkan. Berbahagia. Di tempat ini tidak ada tekanan-tekanan dan intervensi. Pentahapan demokrasi pada malam ini sangat penting untuk kita melangkah ke depan. Saya tidak berbicara untuk visi dan misi. Nanti disiapkan oleh KPU pada saat kita berbicara itu. Tetapi pada malam ini saya hanya menginginkan demokrasi ini adalah milik kita. Demokrasi ini di Sumatera Utara adalah milik rakyat Sumatera Utara. Bukan milik kami, apalagi milik dia. Aduh Pak Edi, bos. Dan tahu kalian ya, dia mengultimatum apa katanya? Saya tahu ada pengkondisian ya, ini PJS hati-hati. Yang saya tahu ASN netral. Ya, jadi dia seolah-olah sedang memframing bahwasanya selalu ada kecurangan ketika PJS menempati sebuah posisi di satu daerah. Karena apa? Ya, PJS itu adalah perpanjangan tangan dari atas. Sekarang begini Bapak Edi, PJS itu harusnya kan di bawah gubernur. Gubernur juga kalau nggak salah PJS ya. Ya Bapak urusanlah sama gubernur sekarang. Jangan sama yang di bawah. Itu Bapak pantau. Kalau memang mencurigakan, ya kan. Begitu juga sama TNI Polri ya. Kepada adik-adik TNI, jaga netralitas dan juga jaga kondusivitas pemilihan kita. Kalau itu aku setuju. Itu setuju ya. Begitu juga dia menyampaikan pesan kepada KPU dan Bawaslu. Nggak tahu entah kenapa banyak kali pesan kawan ini. Kepada KPU, Bawaslu, ya, kepada KPU, kepada Bawaslu, kepada PJS, kepada TNI. Was-was dia. Takut kali kalah. Udahlah biasa Pak. Bapak kan udah pernah menang ya kan. Kalau memang nggak bisa menang 2 kali, menang sekali. Kan tetap menang. Itu dia ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Jadi sekarang kita doakan ya supaya pemilihan di Sumatera Utara boleh berjalan dengan damai, dengan tenang, dengan adil, dengan jujur ya. Dan ingat juga Pak Edi dan juga kawan-kawan yang lain ya yang ada di barisannya Pak Edi. Ketika nanti muncul lembaga survei mengatakan bahwa survei suara lebih besar Bobby, kalian harus terima.
Begitu juga bagi pendukungnya Bobi kepada kawan-kawan. Ketika lembaga survei menyatakan bahwasanya Edi Rahmayadi menang, kita harus terima. Sportif sportif ya. Karena apa? Karena siapapun yang terpilih di Sumatera Utara, baik Bobi, baik Edi, sama-sama anak bangsa yang merupakan adalah pilihan terbaik dari warga Sumatera Utara. Mak Kobung Parbelak tiba-tiba jadi netral ya. Bukan netral ya, karena ini saatnya bukan sedang kampanye ya, hanya sedang menyoroti masalah pidato dari mereka berdua gitu loh. Oke, nanti kita akan bicarakan masalah kemungkinan-kemungkinan dan juga strategi-strategi apa saja yang mereka perlukan untuk memenangkan Pilgub di Sumatera Utara. Salam NKRI harga mati. Oh gitu ya, terkait Pilgub di Sumut, Pak Bobi dan Pak Edi ya kan, wah udah makin lunak, udah makin kayak kekeluargaan ya kan persaingannya ya. Jadi kita para pendukungnya pun harus lebih tenang ya kan, siapapun yang menang ya anggap keluarga gitu ya kan. Gimana menurut kalian? Cek komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat